supaya teman-teman juga nanti bisa ada tambahan perkembangan bagaimana tentang proses bagaimana imajinasi itu muncul, ada banyak referensi dan sebagainya. Nah, waktu langsung saja saya berikan kepada Pak Sito untuk kita bisa memulai latihan pada pagi hari ini dengan latihan imajinasi. Enggak, sudah. Selamat pagi. Teman-teman, ini barusan ada kabar duka. Sahabat kita penyair Joko Widodo meninggal dunia. Jadi saya minta keikhlasan panjenengan untuk sejenak mendoakan beliau. Monggo anu nggih dipun sebut namanya Joko Widodo. Ya monggo waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan kecil saya kalau dimanapun saya berada, kalau ada seniman yang itu, kalau saya tahu beritanya, ya disempatkan untuk ikut mendoakan karena ya seniman itu termasuk golongan minoritas di dalam profesi-profesi umum di seluruh dunia ini kan golongan minoritas. Jadi ya kita saling narai so bantu liane ya paling orang bantu dulu. Ya oke, pagi ini belum masuk kepada persoalan naskah yang kemarin. Saya berharap teman-teman mulai kemarin sore atau tadi malam itu sudah mulai mencoba paketan sidik. Nah nanti mulai jam 10 kita akan Udah jam 10 dong. Yang tidur. Ya, jam 11 lah. Ya, jam 11. Oh, masih setengah 10. Masih setengah 10 kamu. Nanti kita akan pada sesi naskah. Sebetulnya itu yang utama. Itu nanti sifatnya konsultasi. Jadi apa yang sampai alami setelah mencoba menulis kemarin itu. Karena problem orang per orang itu beda-beda. Kadang-kadang angel yang mulai. Ono sing angel nyetop, angel mandek. Ning akhire piye iki? Supaya apik iki endinge piye iki kadang-kadang apa sing angel. Ono sing mandek ning tengah. Ono sing lagi sithik wis bingung. Nah, itu macam-macam. Itu namanya writing block. Jadi mandek pada saat menulis. Nah, itu nanti pemecahannya bisa dibantu dengan kita latihan imajinasi ini. Sehingga maksud saya selain kita workshop dan latihan untuk menulis naskah, saya akan memberi tambahan untuk hal-hal sampingan yang berguna dalam proses menulis itu, misalnya ada kemacetan, ada gangguan-gangguan yang sifatnya dalam diri kita itu bisa diatasi. Nah, latihan imajinasi ini akan selalu terkait dengan naskah karena itulah yang utama. Begini, kemarin secara umum teknik-teknik dasar penulisan naskah sudah saya berikan. Nah, ini kita mulai masuk kepada detail dan kisah-kisah yang ikut memperjelas itu, contoh-contoh yang akan membuka pikiran kita dengan harapan ya dengan kisah-kisah ini kita kemudian berasosiasi. Berasosiasi itu artinya kita bisa mengaitkan antara kisah ini dengan pengalaman kita pribadi. Cerita iyo koyo kae. Itu yang pertama. Yang kedua, kae ora mirip ning iso digali menungui. Wah gitu. Jadi itulah yang kemudian kita membuka imajinasi kita. Nah, salah satu naskah yang sering dipakai rujukan untuk belajar menulis naskah teater itu adalah Oedipus Dicurus. Oedipus Rex. Itu diterjemahkan dalam bahasa Oedipus Sang Raja. Kenapa Oedipus Sang Raja ini diciptakan atau ditulis oleh namanya Sophocles.
Sophocles, Sophocles. Nah, Sophocles kan adalah seorang penulis naskah drama dari Yunani, dan naskah Oedipus ini ditulis kalau tidak salah sekitar 350 tahun sebelum Masehi. Bayangkan itu, sebelum Masehi. Berarti kira-kira mulai abad keempat sebelum Masehi. Nah, itulah bedanya ya, bagaimana orang Barat itu mempunyai perhatian yang begitu besar kepada peninggalan-peninggalan leluhurnya. Kalau kita ke toko-toko buku di Eropa itu, saya mencari buku Oedipus itu oke. Padahal itu diterbitkan sejak 4 abad sebelum Masehi. Nah, kita ini nyari bukunya soal yang terkenal Pak Rendra, baru meninggal berapa tahun lalu, atau Budi Dharma itu udah sulit ya. Sementara mereka itu sejak berapa tahun, sejak sebelum Masehi bahkan itu kan 2 milenium lebih, hampir 2,5 milenium. Nah ini mas, sudah tahun 2024 tuh, udah 2/4, besok ada tahun 25 itu berarti udah 2/4 milenium, tambah 400 abad lagi, 4 abad. Wah, itu sudah, itu pun masih terawat dengan baik. Nah, yang kedua plotnya menarik, cara berceritanya kemudian disampaikan dengan bahasa yang baik. Saya mengetahui informasi tentang naskah Oedipus itu kira-kira SMP. Lalu waktu itu saya cari nggak ketemu. Lalu pada waktu saya SMA itu saya membaca makalahnya Romo Mangunwijaya tentang, makalah ini sebetulnya tentang sastra detektif. Jadi jenis-jenis novel yang menceritakan tentang penyelidikan suatu kasus. Nah itu mendeteksi. Jadi makanya novel semacam itu disebut sebagai novel detektif. Romo Mangun waktu itu dalam makalahnya mengatakan bahwa salah satu model penceritaan detektif seperti itu diawali atau yang menjadi pemulanya adalah cerita tentang tentang labirin. Nah, ini menurut Roman. Labirin itu apa? Labirin itu satu tembok benteng yang dibuat melingkar-lingkar, pintunya banyak sekali, sehingga nah ini diciptakan oleh Raja Kreta, satu negara yang bernama Kreta. Itu menghukum anak gelap. Jadi istri si raja ini ya, itu melahirkan bayinya berbadan manusia, berkepala sapi. Ini disebut Minotaur. Nah, seperti juga dongeng-dongeng dalam wayang, itu biasanya kan
cerita-cerita zaman dulu itu disebut istana sentris, pusatnya itu istana. Rakyat-rakyat kecil itu cerita-cerita rakyat kecil tidak dianggap penting. Jadi yang penting tokoh-tokohnya mesti sekitar kerajaan, berpusat pada kerajaan. Makanya itu disebut istana sentris. Nah ini juga gitu, cerita tentang Labirin ini juga bercerita tentang istana sentris, kerajaan Kreta tadi. Ketika istrinya melahirkan, semua yang aib, yang tabu di dalam istana itu biasanya kemudian dibikinkan sanepo untuk membersihkan kehormatan dari orang-orang istana. Misalnya adalah wayang. Pandawa 5 itu yang anaknya Pandu siapa? Yang benar-benar anaknya Pandu. Pandawa 5 itu kan anaknya Kunti dan Pandu, bapaknya kan Pandu. Pertanyaannya, siapa dari kelima anak ini yang benar-benar anaknya Pandu? Semuanya. Ayo siapa? Wayang lagi? Tidak. Yang anaknya Pandu itu adalah si kembar Nakula Sadewa. Karo Matri, istrinya Matri. Nah, 3 Pandawa anaknya Kunti ini, bapaknya Raja Tok. Enggak tetap. Karena gini, ketika Kunti sebelum kawin dengan Pandu, Pandu tuh mendapat kutukan. Salah satu nama lainnya kan Kingkin. Jadi itu pangeran yang berjiwa pucat, berwajah pucat. Jadi dia mendapat kutukan kalau dia berhubungan badan, dia akan meninggal. Jadi dia kawin dengan Kunti itu tidak berhubungan badan. Tidak apa-apa. Tapi kenapa Kunti punya anak? Kunti kemarin senang rambat. Sebelum kawin dengan Pandu, Kunti sudah punya anak, namanya Karna. Ya kan? Nah, ini versi India yang asli ya. Versi India itu begini. Nah ini coba sambil membayangkan, ini latihan imajinasi ya. Kunti ini anak putri Raja. Sekali orangnya. Lalu Kunti kesengsem. Mereka kemudian hidup bersama selama 12 hari 12 malam di tenda itu. Masih gadis itu. Nah, kemudian berpisah mereka. Bikin asal usulnya tidak diketahui pemburu ini. Yang jelas sepertinya bukan bangsawan. Nah, pada zaman itu aturan-aturan kerajaan itu kan ketat sekali. Misalnya putri raja ya nggak iso kawin karo pangeran mana gitu kan. Pokoknya masyarakat jelata tuh kurang dianggap. Nah ini ternyata dia melakukan hubungan dengan wong sing ra jelas. Wong pemburu kok. Asal usulnya ra jelas, terakhir ra jelas. Sehingga ini disembunyikan. Disimpan sebagai rahasia penting. Kau tahu nggak? Makalah kemudian untuk menjaga kesucian atau keluhuran orang-orang istana tadi, dibikinlah cerita bahwa anaknya Kunti itu ada hasil hubungan dengan Batara Surya. Dan hubungannya supaya tetap suci, supaya tetap perawan, hubungannya orang tidak seperti biasa. Lahirnya pun dari telinga, sehingga dinamakan Karna. Kan itu ceritanya. Padahal sing asli itu hubungan gila karo pemburu mau. Gitu. Tapi masyarakat nggak boleh tahu. Tahunya harus dibikin seperti itu. Kalau ini berhubungan dengan Dewa Surya, anaknya lahir dari telinga, karena itu dinamakan Karna.
bayinya dibuang. Jadi coba ini imajinasi kesetaraan atau kesamaan imajinasi itu bisa terjadi di banyak bangsa. Misalnya karena dibuang di sungai, ya kan? Bukan hanyut itu kemudian ditemu oleh tukang usir juga berarti. Nah, ada cerita lain, Nabi Musa juga dibuang di sungai, itulah kemudian diambil ditemu oleh istri Firaun, ya kan? Nah, di dalam mitologi Yunani juga ada gitu, yang kawin dengan manusia setengah dewa yang kawin dengan Persephone itu juga gitu, bayi dibuang. Sama ini kita punya warisan dari cerita India berupa wayang yang diantaranya menceritakan tentang bayi Kana yang dibuang ke sungai. Gitu. Nah, kita kembali kepada cerita Oedipus. Ini tadi selingan inti ini adalah bagaimana contoh istana sentris, naskah-naskah yang berpusat pada kehidupan istana itu berusaha melindungi nilai-nilai luhur kaum istana, sehingga hal-hal yang dianggap bisa mencederai kesucian, keluhuran itu dibikinkan sanepo. Nah, sama dengan tadi, Raja Kreta tiba-tiba istrinya melahirkan wujudnya manusia berkepala lembu. Maka dia kemudian tidak mengakui anak itu. Ini hampir sama ya. Dan dia mengarang cerita bahwa istrinya itu kawin dengan Poseidon. Poseidon itu dewa laut. Gitu. Ini adalah anaknya dewa laut. Dan kemudian anak ini juga dibuang, tapi tidak di sungai. Pada saat itu ada seorang ilmuwan, ya, pelarian dari Athena. Jadi ada keributan di Athena, kemudian seorang ilmuwan ini lari ke Kreta, di situ diberi posisi yang bagus oleh raja ini, ditugasi membuat labirin. Jadi satu bangunan, tembok, motor melingkar lagi, itu ada pintunya, pintu sini, ada pintu lagi, ada pintu lagi. Nah, inilah yang disebut labirin. Dan labirin ini diciptakan khusus untuk membuang anak bertubuh manusia berkepala lembu tadi, namanya Minotaur, dimasukkan ke situ. Nah, selain itu dia nggak bisa, nggak tahu-tahu taruh ditutup, taruh di tengah. Nah, setiap buka pintu, ada pintu menaik, buka pintu, ada pintu menaik, pintu menaik, terus di samping itu dikasih asap marihuana atau ganja. Tadi pengelola sadar teman pintunya kan wis digawe terus. Gitu. Jadi intinya supaya ini tidak menimbulkan air, maka dia dikucilkan. Gitu ya. Nah, bangunan ini disebut labirin. Kembali kepada makalahnya Romo Mangun bahwa inilah karena terus menelusuri ini, Romangun berpikiran bahwa asal mula cerita detektif tadi, yaitu orang yang menelusuri satu masalah untuk mencari penyelesaian itu, misalnya pembunuhan, siapa yang membunuh, siapa yang, nah itu disebut cerita detektif yang menurut Romangun asalnya dari cerita labirin. Nah, pada waktu SMA itu saya sudah menemukan naskah Oedipus. Menurut saya yang paling tepat bukan labirin yang menjadi asal mula cerita detektif, yaitu menurut saya adalah cerita Oedipus. Karena Oedipus ini melakukan penelusuran dan ini benar-benar melakukan penelusuran cerita realistik ya, yang melakukan investigasi pencarian
pembunuh Raja Layus. Dan sangat rumit pencariannya. Argumentasi saya waktu itu, labirin itu adalah bangunan. Jadi dia sebetulnya arsitektur, dia bukan narasi. Narasinya adalah orang yang mengucilkan sesuatu yang berbeda yang tidak diterima, ya kan? Ceritanya tentang itu. Arsitekturnya berbentuk yang jelimet. Tapi ini bukan investigasi. Yang investigasi menurut saya adalah cerita Oedipus sang raja tadi. Nah, biar aku cacili rawa mau wis jualannya bisa puncak Merapi kan, cacili SMA nulis artikel ngeritik rawa mau. Gitu. Nah, kenapa bisa saya bilang gitu? Nih ya, perhatikan sampai coba simak plotnya ini, penting sekali. Nah, ini ceritanya ada kerajaan Tebes. Kerajaan Tebes ini saat itu dipimpin oleh seorang ratu namanya Yokasta. Kenapa dipimpin oleh seorang ratu? Karena rajanya sudah meninggal. Jadi istrinya lah yang kemudian menggantikan kekuasaannya, didampingi oleh adiknya, Perdana Menterinya itu namanya Kreon. Gitu. Negara Tebes ini terkenal negara yang ya makmur, kemarin Palau Cinawi. Gitu. Tahu-tahu diserang wabah penyakit. Jadi banyak rakyat yang meninggal, binatang ternak meninggal, kemudian tanaman-tanaman pada gabuk. Pokoknya penyakit menyerang, perekonomian cepat sekali. Nah, jadi penderitaannya luar biasa. Kemudian rakyat berdemonstrasi, berduyun-duyun ke istana, menuntut kerajaan pihak istana supaya menyelesaikan apa ini, apa yang terjadi. Kok bangsa kita dukung seperti ini apa? Nah, demonstrasi ini terjadi ketika kerajaan itu sudah dipimpin oleh seorang raja baru, namanya Oedipus. Jadi ini ada raja baru namanya Oedipus. Kenapa Oedipus jadi raja? Karena dia kawin dengan Yokasta janda tadi. Maka Oedipus memimpin kerajaan Tebes. Masyarakat demo dipimpin oleh seorang pendeta menuntut penyelesaian terhadap wabah dan krisis ekonomi. Sehingga Oedipus mengutus Kreon tadi, Patih, kalau sekarang itu Patih, Perdana Menteri Patih, untuk bertanya ke Gunung Delphi. Di Bukit Delphi itu ada dewa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang supranatural. Oke, Kreon, kamu coba tanya kepada Delphi apa yang terjadi dengan negara kita. Gitu. Nah, berangkat Kreon ke Delphi. Ada jawaban suara bahwa wabah ini akan selesai kalau pembunuh Raja Layus. Raja Layus itu adalah suaminya Yokasta tadi yang meninggal. Kalau pembunuh Raja Layus ditemukan dan dihukum. Itu jawaban gaib di puncak Delphi tadi. Kreon pulang melaporkan kepada Oedipus. Jawabannya begitu. Wah, kalau begitu, mari kita selidiki siapa yang membunuh Raja Layus. Mulai dikumpulkanlah saksi-saksi pihak istana. Bagaimana dulu Raja Layus terbunuh? Semua saksi dari pihak istana mengatakan bahwa Raja Layus itu meninggal dunia ketika berangkat berburu. Dia berangkat berburu dengan pasukannya. Di luar kota, di sebuah perempatan, itu ada seorang pemuda gila. Nah, ini kuncinya. Seorang pemuda gila yang menghalangi jalan
raja tadi, kemudian dibentak dan dia mengamuk sampai raja terbunuh. Dan pasukan beberapa juga terbunuh, yang lainnya kabur ke istana kembali. Jadi itulah versi dari semua saksi istana bahwa Raja Leos dibunuh oleh orang tidak dikenal, seorang pemuda yang mengamuk di perempatan. Gitu ya, itu kesaksiannya. Nah, terus pemudanya seperti apa? Wah, pemudanya itu ya sebetulnya badannya ini gini, ini dalam hukum ini. Fakta itu kadang-kadang kalau dilaporkan, apalagi sudah ditanya begitu, itu ada perkembangan, ada tambahan, ada pengurangan. Jadi bisa, oh ini orangnya gila, pemudanya pemuda gila, jadi sudah nggak takut mati. Dia nggak peduli bahwa ini dibilang raja, dia nggak peduli bahwa namanya orang gila. Oh jadi orang gila, yang lain mengiyakan. Betul, orang gila. Kalau dilihat dari pakaian, jadi kesimpulannya orang gila yang membunuh Raja Leos. Tapi diam-diam Oedipus yang menjadi raja ini masih muda ini. Itu teringat, aku kini pernah berantem dengan satu rombongan dan beberapa orang mati di tangan saya. Kayak gue aku saya mata ini gitu. Makanya ditanya, biar dia wisi pokoknya pemudanya kayak apa toh? Nah kesimpulannya gila, ini ke orang. Tapi Raja Leos ki orang sih ngomong, oh itu karena dibentak karena dia menghadangi jalan berapa gitu. Nah yang dialami orang, aku biar dia dipukul karena toh lagi. Mulanya aku ngamuk, berarti kok pintu ya? Wah itu aku. Nah, terus di sini, lalu Oedipus ini menceritakan, menceritakan ini ada monolognya, menceritakan bagaimana pengalaman dia sampai berantem dengan segerombolan orang naik kuda di perempatan tadi, dan kenapa dia bisa membunuh beberapa orang sekaligus. Dia menceritakan pengalamannya. Jadi, saya ini dulu, saya adalah anaknya Raja Korinta. Ini kerajaan tetangganya Thebes. Raja Korinta, saya ini anak Pangeran Korinta. Ayah saya raja, ibu saya permaisuri, dan anaknya adalah satu-satunya adalah saya. Nah, tetapi saya tuh selalu dilatih teman-teman saya bahwa saya tuh bukan anaknya raja. Nah, saking jengkelnya, saya datang ke Bukit Delphi tadi sama, Bukit Delphi tadi, bertanya kepada Bukit Delphi, wahai dewa, katakan yang sesungguhnya siapa saya. Oh, teman-teman saya mengatakan bahwa pokoknya dia mendengar suara-suara bahwa itu sebetulnya bukan anak raja itu. Jawabannya mengejutkan. Kamu adalah seorang anak yang akan membunuh bapaknya dan mengawini ibunya. Oh. Nah ini yang saya sebut, idenya dasar sekali. Orang anak mata ini bapaknya ngawin ibunya. Dasar kan? Nah dewa, nggak bener kamu dewa, nggak mungkin. Pokoknya saya akan menolak rujuman kamu, karena akan saya buktikan bahwa rujuman kamu salah. Saya akan melawan kekuasaan kamu, akan saya buktikan. Caranya bagaimana? Supaya dia kan yakin bahwa dia anaknya Raja Korinta. Supaya ramalan itu tidak benar, maka dia minggat. Dia pergi dari Korinta dengan tujuan tidak membunuh bapaknya dan tidak membunuh pengawin ibunya. Wes nak tak perlu ngawai. Ben ram nujumane Bukit Delphi itu orang terjadi. Dia minggat dengan putus asa tadi karena anak tunggal terus meninggalkan kerajaan. Kok ramalannya elek nemen wis
luwih baik aku mati ra apa-apa lah. Dadi wong wis ora punya harapan, nggak punya ketakutan, mati ora apa-apa. Ndilalah ono. Jadi ada satu peristiwa, satu pemuda melawan serombongan orang naik kuda. Tapi dua versi. Yang satu versi Oedipus, wong sing nekat karena hujuman tadi, wis ora mati. Yang satu versi orang-orang istana. Oh, ada orang gila yang mengamuk. Nah, oke, ini diusut lagi. Pemuda ini melanjutkan perjalanan. Pada saat itu terjadi satu peristiwa yang mencemaskan seluruh penduduk kerajaan Thebes, yaitu ada makhluk mitologis namanya Sphinx. Sphinx ini digambarkan perempuan cantik berbadan singa. Nah, dia akan mencegat di jalan dan memberi cangkriman gedean kepada siapa saja. Nek wonge iki ra iso bedhek atau bedhekane salah, dia akan melengking. Sphinx ini akan melengking, orang ini mati. Jadi orang-orang pada ketakutan oleh makhluk yang bernama Sphinx. Pemuda yang nekat ini tadi sedang berjalan ketemu Sphinx. Wah, gitu. Saya jenenge Sphinx iki. Wes aku ra apa-apa, aku salah mati ra apa-apa ya kan. Lalu, nanti oke, sekarang apa pertanyaan kamu? Pertanyaannya begini. Makhluk apakah yang kalau pagi berkaki 4, kalau siang berkaki 2, kalau sore berkaki 3? Oh, di Puselawi terlalu gampang nah kuwi. Kuwi menungso, bayi berangkat. Ya si pagi masih kecil. Nah, siang wis tegak berjalan tegak. Mau wis tuwa bawa tongkat. Bener. Jawabannya bener. Tadi Sphinx mengaku kalah. Dan karena kalah, dia bersedia pergi dari Thebes. Tidak mengganggu masyarakat. Artinya, masyarakat terbebas dari ketakutan makhluk itu. Nah, pada saat itu Thebes masih dipimpin oleh Yokasta yang janda tadi. Karena dia ini ada orang pendatang. Ini raja habis mati loh berarti. Menjauh mati, berapa hari kemudian kok ada orang sing iso mengalahkan Sphinx. Wah, dielu-elukan, dibawa ke istana, dijadikan raja, dikawini karo Yokasta. Gitu. Nah, wes kawin dengan Yokasta. Dan si ini mau dengan harapan apa? Wes aku kawin karo rondo iki ra apa. Sing penting aku ora ngawini ibuku. Oke. Nah, wes. Jadilah dia menjadi raja Thebes. Datang wabah tadi, penyakit tadi, pagebluk segala macam tadi. Masyarakat demo, dia komponen si Kreon ke Bukit Delphi. Jawabannya adalah pagebluk ini akan selesai kalau pembunuh Raja Laius ditemukan dan dihukum. Kembali ke pertanyaan tadi. Jadi pembunuh Raja Laius siapa? Ya kan? Wah, ini dicari terus. Setiap saksi dicari, ceritanya makin begitu. Nah, lalu tiba-tiba ada utusan dari Korinta di kerajaan sebelahnya tadi. Bapaknya udah tua dan dia mendengar bahwa Raja Laius meninggal, kemudian ada raja baru namanya Oedipus. Bahwa Korinta tahu loh, kayak kan Korinta, kayak kan pangeran Korinta kok dari raja namanya Oedipus. Bapaknya wis tua komponan karo pesuruhnya. Kau mulih menjadi raja dan Korinta. Oke, utusannya takut.
Terus eh, ini urusan itu kau bahwa Nabuka disuruh pulang ke rumah karena ayahnya sudah dan rakyat meminta Nabuka menggantikan menjadi raja. Wah, orang iso mau aku sebagai raja begini. Sebetulnya dia nggak mau karena muncul mata di mana. Istrinya Yokasta itu bercerita bahwa dulu dia sebenarnya sudah punya anak. Anak ini sebelum lahir itu suaminya yang meninggal itu maupun dia itu mempunyai mimpi yang sama bahwa kalau anak yang dikandung itu nanti lahir, anak ini akan membunuh bapaknya dan mengawini ibunya. Karena itulah kemudian dia menyuruh seorang gembala istana untuk membunuh anak ini. Gembalanya dipanggil, anaknya diserahkan, perintahnya adalah bunuhlah anak ini jauh dari istana. Dia bawa ke hutan, ke bukit-bukit tempat dia mengembalakan ternak. Nah, di tempat pengembalaan itu dia berteman dengan penggembala dari Korinta. Penggembalanya istana Korinta, jadi sama-sama wong Angon di perbatasan yang kemudian berteman. Jadi ketika dia mau membunuh itu, dia ora tega njuk cerita karo koncone dari Korinta itu. Kebetulan penggembala dari Korinta kira duwe anak. Wis kene wae. Bocah bayi kuwi tak peke wae. Terus kita membunuh salah satu kambing kita. Nanti darahnya, hatinya semua kamu bawa, kamu serahkan kepada raja kamu, bilang bahwa bayi itu sudah dibunuh. Oh iya, itulah yang terjadi. Penggembala dari Tebes tadi pulang menghadap Raja Layus, waktu itu masih hidup ya, mengatakan bahwa si bayi sudah dibunuh. Ya, maka tenang. Nah, kembali ke penggembala Korinta. Ini penggembala istana pulang bawa bayi. Dilihat sama raja lagi anak. Lho kuwi bayi ini sapa? Cerita, ini artinya kancaku dari Tebes untuk perintah dari bosnya ini suruh makanya kita mele. Diambil anak angkat Raja Korinta. Itulah sebabnya ketika dia mulai besar, dia mendengar bisik-bisik bahwa bocahku itu anak asli, tapi anak angkat. Oke, nah, artinya ya dia tuh anaknya Raja Korinta atau Pangeran Korinta. Gitu. Nah, Oedipus begitu diceritani oleh istrinya tadi ya Kastapo, loh, jadi kamu udah punya anak terus dibuang ini, iya, akan dibunuh oleh pengembala itu. Karena kalau enggak akan membunuh Layus, bapaknya, dan mengamini saya. Kalau dia kehilangan lagi, tapi saya tuh di sana kok disebut bukan anak raja asli. Nah, gue mulai curiga, kayak aku, kayak bocah gue aku. Oke, sekarang panggil itu, mana gembala dari Tebes itu masih hidup enggak? Panggil, sudah tua. Suruh memberikan kesaksian. Dia mengaku betul bahwa dulu saya ini, tapi mohon maaf sekali saya tidak tega dan saya berikan kepada gembala dari Korinta. Oedipus orang primo karena dia tuh ingin menganggap bahwa itu benar, supaya itu bukan dia. Karena dia pergi nekat segala macam ini menghindari supaya orang membunuh bapaknya, orang mengawini ibunya. Wah, mesti bohongnya. Oke, datangkan saksi. Gembala dari Korinta dipanggil. Dipertemukan di itu kontrol
diadukan ini. Ketika dua gembala ini ketemu, mereka jujur bercerita padanya bahwa dulu bayi itu diserahkan pada saya dan kemudian diminta oleh bos saya, Raja Korinta, biar nanti aku mencari. Berarti aku anaknya Layus dan anaknya Yokasta. Yokasta saya dari bojoku. Layus mati, dia perang. Inilah hebatnya plot ini. Ya. Dia ingin menghindari takdir, melawan takdir oleh kalau sekarang Tuhan Gusti Allah, kalau dulu kan dewa. Melawan kepastian takdir dewa, maksudnya dengan menghindari itu tetap terjadi. Di luar pengetahuannya, di luar kesadarannya, dia sudah membunuh bapaknya dan kemudian mengawini ibunya. Nah, ketika semua saksi-saksi ini semua mengakui dan cocok ceritanya, Yokasta saking malunya, kemudian dia lari masuk ke kamar Yokasta, kemudian gantung diri, mati. Oedipus mengejar Yokasta, malah melihat ibu sekaligus istrinya ini sudah gantung diri, dia merasa malu bahwa siapapun, nah ini, terus dia mengambil peniti emas punyanya Yokasta, kemudian ditusukkan ke kedua matanya. Bahwa wahai mataku, kamu percuma, kamu tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Ditusuk matanya, darah bergeleweran, dia melangkah-langkah keluar istana dan mengumumkan bahwa pembunuh Raja Layus sudah ditemukan. Dan itu adalah saya. Menurut hukum dari kerajaan ini, siapapun yang melakukan pembunuhan harus dihukum. Maka itu hukumlah saya. Dan melakukan pembunuhan raja, hukumnya dibunuh atau dibuang. Dan dia memanggil Kreon, pelatihnya tadi, Kreon, tolong tegakkan hukum itu dan hukumlah saya. Jadi kemudian dibuang dari. Nah ini ya, ini adalah bagaimana idenya kan seorang anak yang membunuh bapaknya memain ibunya, ya kan? Ini gagasannya begitu. Plotnya seperti tadi, supaya ini bisa terjadi dan masuk akal itu bagaimana? Dibikinlah plot seperti tadi. Lalu dia menghukum dirinya sendiri. Bayangkan ada sebuah investigasi, ya penyelidikan tentang sebuah kasus pembunuhan. Tiba-tiba semua bukti itu mengarah kepada dirinya sendiri. Bahkan saya belum pernah menemukan ya, satu cerita detektif yang sedahsyat itu. Penelusurannya mengarah ke diri sendiri ya. Semua. Dan akhirnya itu dia harus dihukum. Dia sudah membutakan matanya dan kita dibunuh atau dibuang. Kemudian Kreon memilih dia dibuang. Gitu. Oke. Satu dulu ceritanya. Ya, satu dulu. Nanti ya, ini ya. Nanti ada tokoh utamanya Oedipus. Pemuda nekat tadi yang kemudian menjadi raja, yang kemudian memimpin kerajaan, memimpin penyelidikan kasus pembunuhan dan ternyata dirinya sendiri dan tetap menghukum dirinya sendiri. Tokoh kedua adalah Yokasta, ibu sekaligus istrinya Oedipus. Tokoh ketiga adalah Kreon yang disuruh kalau tadi, yang akhirnya nanti menghukum dia. Nah tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh pembantu itu adalah gembala dari dua tadi gitu ya. Kemudian ada masyarakat demo, ya, ada pendeta Teresias yang memimpin demo. Lalu ada tokoh-tokoh yang tidak disebutkan, yaitu Raja Layus yang terbunuh. Kemudian Raja Korinta, ya kan, yang tidak muncul di panggung. Gitu. Nah cerita ini saya ambil karena juga selain ceritanya unik, plotnya itu adegan ini plotnya ini misterius. Jadi bagusnya ini ada semacam
seolah-olah ada semacam 2 lapis alur. Adegan di panggung, ini kan alurnya maju, ya kan? Oedipus cerita yang berbalik dari awal lagi. Nah ini plotnya yang luar biasa, gagasannya unik sekali. Kono anak-anak kok mateni bapaknya ngawini ibunya. Plotnya bagus sekali, penyelesaiannya pun tidak biasa. Kalau raja sekarang kan ya udah mencari kambing hitam aja, ya kan? Yang salahnya wong liya sing dukung wong liya dia itu berkuasa kan ono. Iki ora. Nah gitu. Nah, terus kemudian cara-cara penokohannya juga ada tokoh yang hadir, tokoh yang tidak hadir, gitu. Nah ini bisa menjadi acuan atau contoh bagaimana menulis naskah yang wah. Oke, itu dulu ada pertanyaan ya? Silahkan ya teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Tidak ada dari, nah, kayaknya mereka sudah terpana dengan cerita tentang Oedipus itu, Romo. Kurang lebih diceritakan tadi tentang Oedipus itu sebagai salah satu referensi kita berimajinasi. Ada sebuah contoh, sebuah naskah yang memang itu juga legendaris tentang Oedipus Rex ya dari Sophocles. Nah, mungkin jika teman-teman terkait dengan cerita tadi tidak ada pertanyaan, nah, mungkin karena kita akan ke depan akan mencoba mengawali bagaimana kawan-kawan mencoba menulis, ada tidak pertanyaan yang muncul dari teman-teman untuk mengawali kepenulisan ke depan. Silahkan monggo. Dari sekarang adalah jam 10:16 Om. Ya masih nanti setengah 10 baru masuk ke naskah. Setengah 11 ya. Setengah 11, tapi naskah yang dimaksud adalah naskah yang sampean tulis ya. Ya. Sampean tulis atau kesulitan dalam mencoba menulis itu. Nah ini kita masih waktunya untuk imajinasi tadi. Oke, jadi gini baik, nah arah pertanyaan. Sekarang ungkapkan kesan-kesan terhadap kisah Oedipus tadi. Ya, kita akan coba apa imajinasi sampean yang sampean serang, atau tentang sedikit tentang karena tadi ya boleh. Nah, karena di sini ada peserta baru juga, Romo, yang baru datang, biar perkenalan, sekaligus nanti menyampaikan kesan-kesan tentang cerita tadi. Silahkan, monggo. Selamat siang, perkenalkan nama saya Seto dari Mundilan, Bandungan. Oke. Aslinya sini. Bandungan. Kudusuri. Mundilan. Oh Mundilan dan kalian Seto. Nah, setelah mendengar cerita tadi, Pak Tirto ya? Pak Seto ya, Pak Seto. Kira-kira kesannya seperti apa yang didapatkan? Terus ada nggak sesuatu hal yang menarik bagi jenengan? Saya kan baru sekali ini ya. Ya. Yang teater. Lalu mengenal ini. Belum masih tahap belajar. Saya cuma itu ada satu pertanyaan yang itu kan benar-benar nggak tahu kalau ngawini Nggak tahu. ibunya sama membunuh bapaknya. Nah, itu menurut itu hukum udah dibuang. Tapi kalau menurut hukum yang di atas gimana itu? Benar-benar nggak tahu itu hukumnya gimana? Oh dia kemudian dijadikan ya mendapat hukuman maksudnya dari dewa. Dari dewa gitu maksudnya kan? Ya. Dari atas tuh maksudnya dari. Kalau sekarang dari Tuhan. Itu kan benar-benar nggak tahu, banyak nggak tahu itu terus. Iya. Bahkan dia berusaha menghindari. Iya. Nah, kalau menurut cerita Oedipus itu dia kemudian dikutuk menjadi orang yang terlunta-lunta. Dia memang begitu, hidupnya terlunta-lunta betul. Nah, dia nanti terakhir ketemu sahabat lamanya, namanya
Raja Kolonus. Cek. Ini sahabat lamanya. Kemudian dia diterima di tamu lah. Makanya kemudian ada satu adegan, satu naskah lagi lanjutan ini. Tadi kan naskahnya Oedipus dan raja. Jadi ketika Oedipus menjadi raja. Enggak. Oh, masa Oedipus itu. Saya coba. Yang membunuh, Jakosta itu. enggak. Coba cari aja yang membunuh Minotaur. Naskah ini Prakusadur juga lupa. Minos. Nah, Minos itu bapaknya, Bapaknya. Raja Minos itu. Theseus. Ya. Jadi Theseus tadi ya kaitannya dengan tadi Mas Minotaur tadi. Itu yang membuat bangunan itu namanya Daedalus. Daedalus itu ilmuwan yang dipelihara oleh Kreta selalu membuat bangunan tadi. Dia punya anak namanya bukan Daedalus itu yang membangun itu. Nanti dia punya anak namanya Ikarus. Ikarus itu adalah manusia pertama yang berkhayal mau terbang. Nah, kemudian karena bapaknya ilmuwan tadi, dia membantu anaknya membuatkan sayap. Nah, sayapnya itu dari kain satin yang kemudian dilekatkan oleh lilin. Tapi dengan pesan kamu jangan tinggi-tinggi. Oh, bapaknya. Ikarus terbang bener tuh. Terbang, tapi saking asiknya dia makin mendur, malah diceritakan dalam dongeng itu dia ingin menyentuh matahari. Lilinnya leleh kabeh, membrodoli saya apa dan jatuh tenggelam di laut Aegea. Nah, lalu kemudian datang seorang pangeran lain. Dia ditampung oleh Raja Kolonus, yaitu Theseus itu, sehingga ada satu naskah lagi menceritakan kehidupan Oedipus, judulnya Oedipus di Kolonus. Oke, itu yang menarik juga bagaimana kemudian berbincang apa kemudian hukuman dewa gitu kan. Gitu. Nah sekarang mungkin Mas Yosa dari UIN. Ada pertanyaan Pak, untuk konfliknya yang tadi berarti di sebelah mana aja ya? Ya, seluruh itu tadi konflik semua itu. Ya, kalau menurut jenengan konfliknya di mana tuh Pak? Saya di ini ketika udah tahu itu Ketika sebelumnya pengalaman gitu loh, dari penangkapan saya. ya, Enggak. Ya. Itu drama itu langsung dibuka dengan konflik. Karena demonstrasi itu udah konflik kan? Rakyat demo menuntut penyelesaian pagebluk. Nah, kalau manusia dulu kan percaya bahwa adanya malapetaka, adanya pagebluk, adanya paceklik dan sebagainya itu kan pasti ada hubungan sesuatu dengan yang di luar kita, dengan entah kekuatan gaib lah gitu. Nah, itu artinya udah. Lalu Oedipus kan mengutus Kreon, pembukit Dewi tadi, bahwa pagebluk ini terjadi karena pembunuh Raja Laius itu belum ditemukan dan belum diadili. Berarti ada masalah di sini.
Jadi drama ini langsung masuk dengan masalah. Berarti perkenalan awal langsung masalah konflik begitu ya. Nah mungkin pertanyaannya lebih ke sini Romo, lebih ke klimaksnya itu sebenarnya di mana Romo? Klimaksnya ketika itu, ketika diketahui bahwa Itu dirinya. seluruh bukti-bukti mengarah pada diri Oedipus. Nah, sejak awal ketika bahwa Archelaus itu kabarnya, nah istana kan nggak mau dong, mosok raja yang gagah perkasa dengan pasukannya dikalahkan oleh seorang pemuda, kan memalukan, sehingga dikaranglah seorang orang gila yang mengamuk, Berodo Raisin saja. Nah, tapi Oedipus kan ngerti, ya kayak aku itu udah konflik batin itu. Jadi ada konflik yang Eksternal. ada konflik internal itu. Terus oleh batinnya berujung sampai ketika ternyata dia punya anak dan dibuang. Dan saya ada di sana katanya bukan anak yang asli. Terus, wah ketemulah konflik yang eksternal dan internal tadi menyatu dengan saksi-saksi yang semua mengarah pada dirinya. Artinya memang klimaks ini di bagaimana Oedipus mengetahui bahwa itu dirinya. Dari yang awal itu ramalan si Delphi itu tadi, ternyata ramalan itu benar dan dia tidak bisa menghindari takdir itu. Sehingga klimaks itu bagaimana matanya ditusukkan itu tadi ya Romo. Ya. Oke, betul. Mas Yusa ada lagi? Oke, siap. Mas Bagas. Kalau aku lebih kesannya kalau ceritanya itu ada tragedinya dan keadilannya dan ada konsekuensinya. Oke. Gitu ya. Tapi saya mendengarkan tadi udah di tengah itu sebenarnya saya sudah tahu Bahwa akan ada itu udah depan gitu ya. Ya itu aja. Nah itu betul karena naskah ini memang termasuk drama tragedi. Kalau Mas Topa, Kalau dari saya setelah mendengarkan Bapak cerita tadi ada kesan tersendiri setelah mendengarkan dari cerita seorang raja apa ya yang ingin mencari jawabannya dalam arti mencari apa Pembunuh. bukti-bukti itu tadi sehingga babanya itu rajanya itu sendiri dan bahkan rela gitu mungkin itu bikin saya Artinya rajanya nih raja yang adil. iya Meskipun ternyata yang salah itu dirinya sendiri. iya Dan itu untuk keyakinan itu dibuangin banyak sekali saksi. Dan dia tidak menolak ternyata ada saksi itu mengarah pada dirinya sendiri. Tapi macam aku. Dihukum. Oke. Mas Tur. karena bisa memberikan beberapa tokoh dengan konflik yang seperti itu yang seperti dalam cerita Mahabharata Ramayana menggambarkan dua dunia yang berbeda dijadikan satu dalam satu cerita itu kan juga mungkin sangat rumit dan sangat susah ya Mas Otik. Tetapi memang gagasan dan penentuan plot cerita dan penokohan itu di situ sangat kuat bagaimana Kuat sekali. menimbulkan konflik dari dirinya sendiri akhirnya berkembang kemana-mana itu juga Keren. banget Mas. Oke, Di dalam nanti kan di Indonesia ada beberapa legenda yang mirip dengan Sangkuriang atau apa yang ngalimi ibunya sendiri. Oke. Di situ edan nih karena Beda. seperti itu bisa terjadi hanya dari gagasan kecil akhirnya berimajinasi tinggi itu keren. Oke. Nah, kayak Mas apa nih? Tegar.
agar baik. Goeng. Nggih. Nah ini akan itu tadi mah ada kesamaan dalam hal anak mengawini dengan sang kuryang. Nah ini bedanya tradisi timur dan barat. Kalau barat memang ada, misalnya ada makhluk swing yang perempuan cantik bertubuh singa, itu kan sajanya orang masuk akal. Lalu ada Bukit Delphi yang bisa menjawab semua pertanyaan, ya kan? Itu sajanya orang masuk akal. Tapi, nah ini hal-hal yang tidak masuk akal itu kalau dibahas itu diberi alasan secara logis. Jadi misalnya gini, kenapa tiba-tiba Odysseus bisa menjadi raja Thebes? Ya kan? Cah menggelandang saparan-paran kok ngerti dari rojo. Dibikinlah alasan, yaitu bahwa pada saat itu ada makhluk bernama Sphinx yang mencemaskan, membuat keresahan seluruh warga Thebes karena alasan jawab pertanyaannya mati dan dia bisa menjawab. Jadi masuk akal. Jadi dia berjasa sehingga dirajakan, masuk akal. Lalu dia mengawini Yogasta itu pertama dia tidak tahu karena ya dia diminta oleh rakyat menjadi raja, konsekuensinya ya kawin dengan ratu secara aturan karena yang berkuasa waktu itu kan Yogasta. Kamu bisa menjadi raja hanya dengan mengawini Yogasta. Nah, tapi sang kuryang itu hal-hal yang tidak masuk akal dibiarkan, ya kan? Misalnya ana wong rajut kok njuk dome tiba njuk kok ya keset temen ta wong kuwi. Wong golek dome kok gawe sayembara. Sapa sing iso njupuke domku kok nek lanang tak pek bojo nang itu tak sedulur. Kok ya keset men. Ya, Bro. Satu. Nah, kemudian masuk asu njuk krungu njuk nemokke dom kuwi. Nah, jadi hal yang tidak masuk akal dalam cerita-cerita kita tuh dibiarkan. Akhirnya jadi kawin karo asu ngono to. Nah, terus muncul sang kuryang. Sang kuryang coba bayangkan. Sang kuryang bilang ngerti kami bapaknya. Ya kan? Terus sekali waktu dia berburu rasa ngajar mana bapaknya. Bapaknya mati. Ya ibunya nesu. Terus dia diusir minggat. Tapi lama-lama ketika dia sudah dewasa, hutan mungkin sudah berubah, dia udah ketika mau pulang dia udah pangling. Ya dia kan mungkin rumahnya gubuk ya sudah sekian tahun udah diganti lah, segala macam udah berubah. Dia jatuh cinta sama ibunya, kan gitu. Nah pokoknya dan tidak bercerita bahwa sajanya aku melihat ya sokok ini bapakku ini ibuku kan orang ngertinya kan waktu petan ya ono bekas luka di tampar sama cengkong ya kan gitu. Jadi logikanya kurang kuat karena hal-hal yang bersifat mistis, yang bersifat kurang masuk akal itu kalau di sini bukan dihilangkan, bukan diberikan alasan yang logis, tapi dipelihara. Gitu. Itulah sebabnya mitos-mitos kita itu lebih banyak yang bersifat tidak masuk akal. Bahkan ajaran sehari-hari dalam sehari-hari itu kan tidak masuk akal. Kita kan mikir diri. Jadi misalnya, kowe nak makan kudu tindakke. Mau nak tindakke, pitiknya mati. Ya kan? Nah, di tempat saya dulu ada gitu. Nah, kowe mangan tindakke iku pitiknya udah mati. Aku kecil rasa nompo kuwi. Nah, kurang tak kok. Sisanya kita pakai pitik kan mau. Tapi begitu ajarannya. Perempuan nggak boleh makan apa. Dia rapi-rapi ya itu. Jadi kembang itu rentang ngarep jadi
nelayan itu Gatot ngerti-ngerti iso terbang. Antarjo lebih bumi, Antasena seluruh laut, ya kan? Waleran, ya kan? Pokoknya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Nah, tapi coba, misalnya Anoman itu bisa terbang ke raya. Nah, itu. Terus kalau film silat kita itu, misalnya Pak Lampir gitu. Beberapa orang tuh kapan saja bisa keluar api dari tangannya. Basus apa yang ada tanpa penjelasan. Coba ingat film yang sebetulnya tidak masuk akal tapi versi barat. Misalnya Spider-Man. Wong kok iso yang kostum apa-apa yo iso nang gedung-gedung iso berayun-ayun di udara. Nah, tapi ada alasannya bahwa ketika dia main laboratorium, dicokot serangga dan terjadi infeksi DNA. Jadi diberi alasan yang logis. Terus Hulk itu kan juga kecelakaan di laboratorium. Eksperimen ini dicoba dia sudah diterah gitu loh. Jadi dia mencoba dikasih alasan logis kenapa manusia biasa bisa begitu. Gitu kan? Nah kalau kita enggak, kita tuh enggak. Wah ngertinya Gatot Kaca ya iso ngabur. Gitu. Nah, bedanya ini gini. Inilah bedanya cara tradisi barat dan kita. Makanya kalau kita mau masuk kepada teater modern, kita menggunakan logika barat. Artinya boleh kita menceritakan hal-hal yang sebetulnya masuk akal mau. Misalnya kalau bukan bisa memberi jawaban pada nasib orang itu kan tajanya yang masuk iya sih. Nah, tapi diberi alasan, semua itu diberi alasan supaya kita logis, masuk akal, bisa diterima. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin memberikan pesan dan kesannya? Mas Joko, sampun? Oke. Mas Bagas, sampun? Mas Topan, Mas Yusa, Pak Seto. Oke. Dan kamu kita akan masuk ke periode selanjutnya sesuai jam, kita jam 10.37. Oke. Masuk ke ranah selanjutnya, ke part kedua dari workshop pagi ini, kita adalah bagaimana teman-teman akan memulai untuk membuat sebuah cerita. Nah, ini enaknya akan, atau sudah ada yang memulai dulu tadi malam, Mas Tegar sudah memulai tadi malam? Oh, benar. Oke, Mas Pastur? Ya, ada banyak kesulitan. Tapi sudah memulai. Oke, tahap pengenalan. Nah, kebanyakan teman-teman yang ada di sini itu ketika mau menulis sesuatu itu pasti angan-angan mereka masih punya imajinasi mereka punya, tapi ketika mau menuangkan di sebuah tulisan itu karena mungkin tidak terbiasa atau gimana, itu pasti kesusahan. Kalau Mas Mastur gimana? Nggih, kula nggih. Untuk Oke. mengawali kadang kan sudah nulis tak halaman itu cepet, tapi ketika berhenti sejenak males lah. Oke. Seperti itulah yang terjadi. Satu. Itu ada cerita dikit, maaf Mas. Ada cerita ketika Empu Yasa mau menuliskan Mahabharata. Pernah saya pentaskan di Boyolali, Mas Sodik itu jadi apa? Ketika Abiyasa itu mau menulis Mahabharata itu, Abiyasa punya angan-angan imajinasi yang tinggi.
tetapi dia malas untuk menorehkan tintanya dalam kertas. Lalu dia mencari juru tulis. Siapa ahli tulis itu adalah Kalagana. Kalagana itu Ganesha yang sampai sekarang masih patungnya dipasang sebagai simbol ilmu pengetahuan. Kalagana. Kalagana punya janji bahwa saya sanggup menuliskan imajinasi Anda, tapi saya punya permintaan bahwa ketika saya memegang pena itu tidak boleh berhenti sampai tuntas selesai imajinasi itu. Jadi dia bercerita terus, Kalagana menulis terus. Memang itu menggambarkan bahwa orang itu tidak sempurna. Yang punya imajinasi tinggi belum tentu mampu menuliskan, yang mampu menulis belum tentu imajinasinya tinggi. Tapi di sini tidak seperti itu. Diadakannya Lokakarya ini supaya mampu berimajinasi tinggi, tapi juga mampu menulis. Maka itu gue top nih bang, Abioso. terus proses, ya, monggo prosesnya ini dua-duanya, imajinasi tinggi dan proses mencari cara bagaimana bisa menuangkan penanya di atas kertas itu. Ya, jangan memang, sampai berhenti. memang yang harus dilawan pertama ya kemalasan dan kebingungan itu. Oke, di antara teman-teman ada yang sudah mulai nulis belum? Bagas sudah mulai nulis? Pak Bagas, Mas Topas sudah mulai nulis? Belum. Mas Bagas? Belum. Mas Yosa? Baru sedikit. Oke, mungkin nanti bisa di-share ya. Mas Seto? Belum ya. Mas Yosa mungkin bisa di-share ya. Jadi waktu kita nggak banyak dan kita nggak belum menulis ya. Mas Yosa sudah sedikit Pak. Oke. Tapi gini, hari ini harus dimulai. Yes. Saya akan kasih panduan untuk mempermudah ya. Ada dua cara. Yang pertama ada yang disebut ringkasan atau sinopsis, ringkasan cerita. Jadi sampai mengalami kesulitan, bikin ringkasannya dulu. Ya kan? Ringkasan itu pengen ngomong tentang apa? Oh cerita ini, gue tulis ringkasan ini cerita ini tentang gitu. Nah, itu. Yang kedua, karena ini naskah pertunjukan, jadi kan ada peristiwa-peristiwa itu. Peristiwa-peristiwa itu nanti di dalam pertunjukan yang disebut adegan-adegan. Maka bayangkanlah adegannya. Misalnya ono suami istri berantem karo bojone, intinya adalah suami istri mau pegatan misalnya temanya. Nah, mesti kebayang nih. Kayak kepegatan mergo si siji selingkuh. Nah, ditetapkan si selingkuh sing lanang pas wedok. Nah, terus misalnya wedok. Nah, ini bisa adegannya dimulai dari suami istri ini bertengkar dulu, ya kan? Misalnya bertengkarnya di mana ya? Ayo, di ruang tamu, di kamar tidur, atau di dapur, atau di tegalan. Nah, artinya wis memilih adegan pertengkaran dan memilih setting, gitu. Nah, mana kan? Oh, ben asik ning dapur lagi. Bojone lagi masak, yuk suaminya ngerti-ngerti ngomong-ngomong mergo ora dijiange kopi. Mergo bojone wis ra seneng kok. Pagi itu enggak gawe kopi. Bojone akhirnya terjadi cekcok. Nah, keseruan di dapur karena supaya piring-piring iso terbang, ya bisa gitu. Nanti gitu. Nah, atau dibalik. Perselingkuhan dulu bisa. Oh, istrinya tiba-tiba pergi karo wong lanang liya. Nah, terserah mau digambarkan pergi saja atau lebih detail misalnya ngamar ning ndi. Misalnya. Yo engko pas mulih ana tanggane ketemu ning dalan.
Nah, adegan berikutnya tonggone madul bojone. Ya kan? Berarti adegan kedua. Tonggo wadul bojo, misalnya gitu. Berarti ada dua tokoh-tokohnya bojo karo tonggone. Adegannya iki wadul, kira-kira wadulnya gini. Nah, baru nanti dirangkai. Itu caranya. Jadi bisa membuat cerita, ringkasan cerita keseluruhan. Lalu di breakdown lagi, dipecah lagi menjadi adegan per adegan. Itu. Berarti itu runtutan ya kamu. Maksudnya kita bikin ringkasan sinopsis ceritanya mau seperti apa, baru kemudian pemecahan adegan gitu ya. Atau Ya. bisa memilih salah satu. Bisa langsung adegan boleh. Oh iya. Tapi kalau misalnya itu kan bagi orang yang cerita lengkapnya tadi Sudah terbayang. kesulitan. Oke. Tapi kalau enggak ya udah langsung adegan. Oke. Tapi kalau kesulitan ceritanya lebih ya diringkesek kayak. Ben ora lali ceritanya. Dari ringkasan cerita. Baik, kalau Mas Yusa sudah sampai mana? Taraf yang dilakukan semalam apa? Mungkin bisa sharing. Dulu pengenalan, Oh, baru pengenalan. itu pun belum lama. Oh ya, lebih ke langsung ke cerita atau langsung ke Sudah baru ke cerita sih, Bang. Cerita terus beberapa dialog. Boleh menulis ringkasan, kemudian baru adegan. Atau langsung adegan apa? langsung ke adegan-adegannya apa sampai selesai kayak apa, baru nanti ada dialog gitu ya. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum Saya semuanya tanya dulu. selesai? Sekarang sebelum nulis itu kan kita harus punya ide. Ide ini tentang apa? Nah coba dari Mas dengan Mas, idenya apa Mas? Ditulis nama dan idenya. Oke, siap. Judulnya Longsang Beto. Wah, iya. Oh, Tahu kan berapa tuh kan? Judulnya apa tekan? Longsang Beto. Loan. Sam. Beto. Dikasih keterangan sih tentang apa ini? Idenya tentang apa? Tentang pergumulan seorang pria. Pergumulan hati seorang pria. Pergumulan hati seorang pria. Kasusnya apa ini? Tentang menjalani Mencari jati diri. mencari jati diri dan dia juga apa masih Dulu. enggak terjebak dengan masa lalu. Oke. Sip. Nah, cekal toh ini. Nah, ini kayaknya monolog ini. Enggak apa-apa, ini kayak soliloquy. Oke, Idenya apa? Oh, kalau saya ambil judulnya Gerasak, dalam arti Gerasak ini kalau gambaran saya waktu, tapi saya bersemit adalah ini perjalanan seseorang dalam kehidupan. Perjalanan seorang dalam kehidupan, perjalanan hidup seseorang. Perjalanan hidup seseorang. Perjalanan hidup. Itu lebih ke monolog. Oke. Kalau Topa. Mas Topa, kalau dari aku, ini maaf sebelumnya. Enggak usah. nggak tak maafin. Enggak ada. Kamu terlalu. Ternyata ya. Pak. Iya. Ini pengalaman dari aku karena aku baru latihan penaskan. Iya. Aku kasih judul bingung. Bingung. Boleh. Oke. Idenya apa? Tentang apa? Itu Tentang seorang kebetulan aku mencari-cari ya. mencari kebingungan. Mulanya ini bukan basic aku. Ini. Apa ya? Nadur. Kebingungan dalam mencari. Ya. Oke, menarik. Berarti sebetulnya ini kan kebingungan calon penulis. Ya tak? Iya. Kebingungan calon penulis atau kebingungan dalam mencari? Ya enggak mencari apa, ini kan kebingungan calon penulis. Oh ya, siap. Mencari ide. Lanjut. Mas Bagas. Oh, judulnya petani yang berkesenian. Oke. Oke tuh.
ceritakan idenya. Ya ada seorang ada tragedinya dulu. Ada seorang seniman yang dulunya apa? Cuma bekerja sebagai seni sebagai uang dan itu akan merubah petani dan berkesenian. Oke. Jadi seniman profesional. Judulnya asketis tentang pergolakan pikiran. Pergolakan pikiran siapa? Pikiran kita manusia. Gede sekali itu manusia sak dunia. Saya apa ya? Ya tokohnya. Tokohnya ada 3 loh. Ya pergolakan pikiran 3 tokoh itu. Ya. Tentang pergumulan wujudnya. Tentang gimana kebenaran itu ada di masyarakat dulu. Oke, pergolakan pikiran tentang kebenaran itu ada gitu ya, eksistensi kebenaran gitu ya. Filosofis gitu. Ya. Jangan lupa ya, jangan lupa. Panggung itu peristiwa. Jadi paling gampang untuk menuangkan cerita itu ya melalui peristiwa. Di dalam panggung bentuknya nanti adegan. Rizky mempermudah. Pak Seto. Belum. Oke, Seto Baru pengenalan kok. baru kenalan ya. Halo. Masih proses ya? Iya. Ya. Oke. Nah, ini kamu sudah ada beberapa ide kan tentang pergumulan hati dia sebagai seorang pria yang menjadi diri dan terjebak pada masa lalu. Mas Tur akan bicara tentang perjalanan hidup seorang yang punya gerasa. Terus Mas Topa ini lebih ke bagaimana perasaan dia mencari bingungnya dan menjadi calon penulis ini seperti apa. Terus banyak itu. Mau film atau ini tentang seorang penulis yang mengalami problem dalam ini kan sebetulnya profesi juga. Ini sebetulnya kan lebih kurang itu kesulitan dalam kerja, gitu. Jadi kan, waduh kuwi petani arep nandur apa musimnya kok gesek. Wis sak wayahe udan ternyata ora udan iki. Biasanya aku wis macul nyape sawah ora iso. Waduh wae iki njuk apa. Nah ini jadi sebetulnya program ini adalah temanya itu kesulitan dalam Kerja. kerja. Oke. Kesulitan dalam kerja itu Dalam ya. hal ini kesulitan dalam menulis. Oke. Oke, siap. Bagas ini akan tentang petani tadi dong. Ini menarik sebenarnya, seniman profesional. Ya itu bagus. Oke. Itu kan sebetulnya nyambung dengan yang kita bicarakan kemarin. Jadi nanti dugaan saya itu nanti gini, bahwa ketika seseorang berjibaku menempuh profesi sebagai seniman saja, itu tuh ya uripe orang tidak mudah. Karena itu si seniman itu kemudian sadar, setahun aku tak bertani ini tetap berkesenian, itu kan solusi. Yeah. Jadi, nah di situ nanti pasti ada konflik, ada kesulitan ekonomi, mungkin konflik dengan istrinya, mungkin apa ya, kesan atau persepsi masyarakat terhadap seniman bagi masyarakat itu penganggur, ya kan, dianggap wah ini nganggur, bisa dianggap pengangguran kalau gitu ternyata, tapi juga dia ngerasa betapa sulitnya menjual karya atau naik aktor ya kok orang tahu dia nggak main kesana kemari, nanti main bayar residi orang cukup, banyak sekali problemnya itu bisa diolah. Lalu kemudian dia mencoba mencari solusi dengan Bertani. ini tetap berkesenian. Baik. Siap. Nah, si Josa ini tentang pergolakan pikiran, bagaimana eksistensi kebenaran itu muncul di masyarakat. Nah, mungkin Romo ada gagasan atau pandangan Ya ini gini, ini sebetulnya paling absurd, ya. paling rumit karena gagasannya tidak menyangkut dengan peristiwa. Gagasannya itu tentang sesuatu yang abstrak,
Suatu yang abstrak itu umumnya sulit sekali di breakdown ke dalam peristiwa. Karena absurd ya. Ya itu kan abstrak, Ya. sesuatu yang abstrak, itu normatif. Ya. Jadi misalnya tentang baik buruk, itu misalnya dalam wayang, atau dalam ketoprak, atau dalam ludruk, dalam itu, biasanya baik buruk itu kan dinyatakan dengan tokoh jahat dan tokoh baik. Jadi dipersonifikasi, dimanusiakan, ditokohkan baik buruk. Nah orang yang ngomong tentang baik dan buruk saja, nah itu teks filsafat, bukan teks pertunjukan, gitu. Nah, biasanya kan kalau dalam pertunjukan nanti ada penjahatnya, ya kan? Atau ada protagonis, ada antagonis. Nah itu sebetulnya secara garis besar kan mewakili si baik dan si jahat itu. Gitu. Nah karena itu sesuatu yang abstrak tadi harus diberi tubuh, jadi dikonkretkan. Contoh paling gampang ya tentang kebenaran dan kejahatan. Kejahatan tadi. Ya. Jadi begini, Ada cerita. ada cerita ini menambah imajinasi ya. Di dalam mitologi Yunani itu ada dongeng tentang kebaikan dan kejahatan. Nah, ini adalah kebaikan maupun kejahatan ini sesuatu yang abstrak karena wujudnya. Dan itu sangat relatif. Seseorang bisa jahat kepada ojo kekacang karo kayak itu jahat dengan kayak urek kayak ngakali misalnya gitu. Tapi ternyata sama saya baik. Jadi relatif dong. Bagi dia mungkin jahat tapi ini karena aku apa-apa ya. Karena aku apa? Dulang, memperkenalkan istrinya, anaknya diajak main, orang tahu repoti, ya kan? Nah aku nih kerepotan malah nulung, kan apa? Jadi itu masalah persepsi, sangat relatif. Orang itu bisa menjelekkan orang lain hanya karena tidak suka, hanya karena iri, padahal jadi orang ngomong-ngomong, bisa gitu kan? Sampai yang berhasil tanggumu, sajane kowe ora ngomong ora ngene dhekne mergo dhek iri iso elek. Dan kesannya iso jahat. Gitu. Nah, karena itulah maka harus diberi sosok. Kejahatan itu dipersonifikasi, diorangkan, diberi figur, jadi diberi karakter seperti orang. Lalu kemudian diberi alasan, kenapa ini baik, kenapa ini buruk. Gitu. Sehingga pembaca atau penonton itu benar-benar bisa menerima bahwa ini pancen jahat, ini pancen apik. Gitu. Nah tanpa itu ya tetap abstrak. Nah kembali ke yang saya mau ceritakan itu begini. Kalau kita bicara tentang kebaikan, ya, masyarakat itu kan kita sering mendengar bahwa kebaikan atau kebenaran itu kan katanya kebenaran itu telanjang apa adanya, ya kan? Dan kadang-kadang kebaikan itu kalau disampaikan itu bisa sakit. Kebenaran itu dinyatakan apa adanya. Wiki wong iso belum tentu bisa menerima. Jadi misalnya sampean datang ke rumah dia, terus kembang-kembang ini kurang banyak. Terus saya mas, aku ini kok kesetmen nggak tahu nyirami anu. Padahal maksudnya apa itu? Belum tentu terima gitu. Wah, aku ini tak sirami. Mungkin ngeles, mungkin apa. Jadi atau gini lah, sampai ngelitik karya orang. Bawa nek kelek pacar sajane elek tenan. Tapi nek sampai jujur ngomong apa adanya, karya itu elek, iki belum tentu bisa nerima ya. Jadi dia cenderung menolak. Ya kan? Karena apa yang saya sampaikan, yang sampaikan itu adalah apa adanya. Kalau diibaratkan orang ini telanjang, tidak pakai tutup-tutup, tidak pakai basa-basi. Nah, sementara biasanya kejahatan ini ditutup-tutupi loh. Kelambine cakep-cakep. Wong nak arep nipu manis-manis, sopan santun. Supaya meyakinkan
dandannya sing apik, mungkin aku nyewa mobil sing apik, ben yakin supaya kamu tidak tahu bahwa itu adalah kejahatan. Gitu. Nah, rambut gondrong penuh tato gitu piye? Kesannya tetap sangat dengan jahat. Ada unsur jahat. Padahal kan belum tentu. Wong sing gondrong bertato sing apik yo kayak banget. Gitu. Sementara kita juga melihat kenyataan bahwa koruptor sing maling duit negara kayak gede-gede umumnya kayak dia cak saya ya sugih. Oh yang duwe kedudukan, duwe jabatan, duwe kantor, duwe anak buah, yang ngodasi ya dino, cakep-cakep kan, sekolah ya beres, semuanya beres loh. Bahkan ada yang kiai ya korupsi misalnya. Nah, jadi bajunya begitu banyak. Itu norma yang kita alami sehari-hari. Nah, di dalam mitologi Yunani diceritakan bahwa kebaikan dan kejahatan itu adalah dua orang gadis yang bersahabat. Mereka bersahabat, suatu hari si kejahatan ini iri karena kok semua orang tuh mengidolakan kebaikan atau kebenaran dan tidak suka pada kejahatan itu. Nah, karena itu sahabatnya ini diajak mandi di sebuah sumur. Belik tahu ya? Sebuah belik. Nah, mereka lepas baju, ditaruh di atas, mereka berenang-renang di dalam. Nah, ketika si berenang-renang itu, si kejahatan bulu-bulu naik dan memakai baju kebaikan. Jadi bajunya kebaikan itu diambil dan dia lari. Si kebaikan begitu sadar loh, asal ditinggal aku begitu mentas, lamiku di gue. Dia nggak mau pakai baju kejahatan, dia namanya kebaikan ya, bukan baju dia nggak mau. Dia nyari kemana-mana, nggak ketemu. Jadi kemudian jadilah yang namanya kebaikan itu telanjang karena pakaiannya dicuri. Dan karena telanjang orang nggak percaya dan cenderung menolak dia, malah diusir-usir. Kalau udah sebaliknya orang tuh menerima dengan senang hati keburukan karena dia memakai baju kebaikan. Jadi yang orang percaya karena ya itu dianggap kebaikan, bajunya baju kebaikan. Nah, begitulah sampai sekarang kita mengalami itu semua. Jadi jauh pada zaman Yunani kuno itu sudah dibikin cerita bahwa yang namanya kebaikan itu telanjang karena bajunya dicuri oleh kejahatan dan dipakai. Yang beredar berupa yang kita sangka kebaikan-kebaikan itu belum tentu kebaikan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka adalah kejahatan yang berbaju kebaikan. Dan secara ini kejahatan dan kebaikan itu dimaterialkan gitu. Betul, dipersonifikasi, diberi sosok, diberi karakter. Sehingga dia tidak abstrak gitu ya. Ya. Begitu ya? Iya, apa yang disampaikan Mas Romo ini saya pikir bisa memberikan beberapa ide, beberapa gambaran teman-teman untuk menulis. Nah ini kira-kira kita langsung saja ya Romo untuk mereka biar praktek. Begitu kita kasih batas waktu sampai jam berapa, mungkin nanti biar bisa juga hasil yang sudah mereka lakukan. Batas waktunya nanti sampai sore, sampai jam 3, ya, kan jam 2. Ketemunya besok. Besok. Ini gini. Oke. Jadi sebetulnya ini kita punya waktu sampai jam makan siang. Sesi ini. Selanjutnya sampai nulis, ada orang nulis loh. Iya. Kalau kita kakean ketemu, kita nggak nulis. Oke.
Karena yang terpenting itu adalah bagaimana tulisan sampean itu nanti kita periksa bersama-sama. Kita bikin lebih baik menjadi lebih baik gitu. Nah ini lah ditulis-tulis sudah jadi. Gitu. Nanti sore akan ada waktu pertemuan lagi atau? Terserah mereka, kalau mereka butuh ketemu saya siap. Oke. Tapi kalau nggak ada materinya apa yang dibicarakan? Iya. Ya kan? Nanti saya mengeluarkan Untuk konsultasikan yang jelas sampai harus mulai menulis itu yang jelas. kalau jadi Iya, jadi ya. Harus jadi alhamdulillah. Misalnya harus jadi nanti kita baca bersama. Nah, kalau ada yang kurang-kurang mari kita bicarakan untuk perbaikan. Tapi seandainya belum jadi terus sampai mengalami kesulitan atau keraguan, boleh nemui saya untuk piye ki kan apiye. Misalnya gitu. Nanti tidak harus nunggu jadi. Nah, jadi oke lah apa. Nah, harus jadi sampai mengalami kesulitan ketemu saya oke. Ini dimulai, ya, harus dimulai. Jadi jangan ketemu saya lagi belum ada. Nah, kita mau ngomong apa? Menurut saya karena ini workshopnya workshop menulis. Jadi memang betul nulis. dan yang seperti kita sampaikan kemarin Dan ini ora salah keliru, sama apa-apa, saya itu nggak apa-apa. dan rasa dikonsultasi ya. Rasa, jadi itu gini, sampai tidak harus menjadi penulis naskah. Memang nggak usah. Jadi petani yang baik, jadi pedagang yang baik, jadi aktor yang bagus, bagus. Di antara kalian mungkin mudah-mudahan ada yang sambil jadi petani, jadi pedagang bisa nulis naskah gitu loh. Jadi kalau digagalin paling nggak pengalaman itu penting. Oke. Yo. Mungkin ini Romo. Ya. Kita sambil break gitu mereka biar cari inspirasi, terus Ya, kita nulis. iya sambil nulis kita nanti lanjut ketika mereka ada tulisan. Bagaimana? iya. Walaupun sekedar mungkin premisnya atau ide gagasannya gitu kita mungkin hanya beda. sampai ringkasannya Romo atau apa Boleh, Aha. tapi yang penting harus ada barangnya dulu. Ya. Oh iya. Nanti gini aja Romo, kita tetapkan sana jam 2. Kita tetap di sini. Terus teman-teman juga biar ada pengalaman itu mereka jam 2 itu ada barang yang bisa diobrolkan gitu Romo. Kalau saya nggak gitu. Oke. Saya akan siap jam 2 siap. Tapi maksudku nulis itu nggak bisa jam 2 nggak bisa. Oh ya, siapa Nanti masuk gini loh. Ada orang yang cepet jam 2 saya itu satu paragraf ya iso. Kalau itu mau ketemu saya monggo. Tapi ada yang pelan-pelan terus apalagi ini baru pertama. Betul. Jam 4 lagi jadi ya ora apa-apa. Enggak apa-apa. Ketemu sesuk nggak apa-apa. Gitu. Tapi tolong waktunya itu digunakan untuk menulis ya. Jangan masuk jangan gini. Jangan karena bebas ketemu saya kapan aja yuk mau mulai yuk turunan nulis aja. Ini waktu untuk menulis. Gitu. Ketemu saya kalau ada bahan. Bahan itu baru dikonsultasikan. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan atau ragu-ragu atau merasa salah atau bahkan nggak ngerti lanjutannya kudu piye lah, ini kan masalah itu baru ketemu saya. Kalau tidak ada masalah lanjut dulu, gitu ya. Jangan lupa lagi adegan sinopsis adegan dan sebebas kamu bercerita kalau koncomu itu bayangin kowe cerita kalau koncomu kowe sebebas wis ning ditulis. Nah itu masalah ceritanya itu ditulis. Nah ini kalau yang kesulitan sekarang kan kita dipermudah kalau rekam mas, kowe rekam aja dulu sendiri nggak apa-apa. Kowe mbayangke shooting atau mbayangke liyane cerita, wah aku ono cerita ini direkam sih nggak apa-apa. Mau tuh nggak salin diri, nggak apa-apa itu. Jadi kita gunakan alat-alat yang mempermudah boleh. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke kita break dulu
selanjutnya nanti jadi ngumpul jam 2 apa? Tergantung mereka, saya akan siap. Oke, siap begitu. Mungkin ini Mas selama penulisan ini Nasi Brikmo, Romo, mungkin moderator bisa sambil paling memberi arahan, tapi jangan sampai otaknya Mas Sodik yang di situ. Jangan Jangan gitu. Jangan gitu. Ini arahnya udah kebuak banget. Udah banget. Oke. Ya, udah Kalau banget. nanti di damping itu kamu nulis mereka. Oh ya, oke. Ini justru waktunya mereka untuk sendiri. Jangan ngumpul. Jangan ngumpul sendiri. Boleh di sini, boleh di sana, nggak apa-apa. Tapi cobalah sekarang ini dalam waktu sama itu nulis. Ini benar-benar khusus waktu panjenengan untuk berkarya ini. Nanti jam 2 saya akan ngecek kira-kira butuh ngumpul apa enggak dan sebagainya. Gitu. Usul tapi nulisnya harus di lingkungan Pak Dikoni, nggak boleh pulang. Ya, nah itu benar. Bagus. Bisa pulang. Ya, gitu ya. Oke, gitu ya. Silakan mungkin di lingkungan Pak Hasan. Kayak gini nulis tapi saya ulangi. jam 2 akan saya cek sejauh mana sehingga kita bisa sharing lagi dengan tulisan yang ada. Mas Sodik, Mas Sodik, Ya. mungkin kan nanti ini mungkin sekitar jam 3 atau setengah 4 kan ada latihan. Nggih. Nah di sini jadi dimohon nanti seumpama ini nanti setengah 1 kok udah seumpama udah bisa mulai bisa. Terus Oh. nanti kira-kira ya jam 3 itu kita harus break. Oh iya, siap. Iya, karena kan kita harus beres-beres juga. Maaf. Pelatihan ini melibatkan teman-teman juga. Iya, ada yang ikut juga temen ini. Ya. Gitu. Ya, Itu ya Ramo. Ya, mudah-mudahan yang ikut latihan nulisnya lancar karena masalah. Oke, terima kasih. Gitu, silakan monggo. Bikin- Penulis. Kopi segala sudah ada. Sudah ada. Kopi. Bikin kopi. Oke. Tulis orang